Penguasa Kuil Surgawi, Bab 383. Klik, boom, ledakan keras ledakan di atas markas Departemen Perang Hiena masih bergema keras, dan pertempuran ini, sampai sekarang, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Pada awalnya, Departemen Perang Hiena dihancurkan oleh sekelompok orang kuat, dan markas besar Departemen Perang dihancurkan. Kemudian semua pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang, seperti Blackstone Lapis Baja, juga tewas dalam pertempuran. Akhirnya, itu adalah pertempuran antara Kuil Tenjin dan Departemen Perang Ikan Terbang Serigala Besi. Demikian pula, hasil pertempuran terakhir sekarang bahkan lebih tidak diketahui oleh siapapun. Penghalang segel domain Dao Kaisar sejati ditembus, dan sebagai gantinya, ledakan terbesar kedua hari ini pecah. Aliran udara di dalam domain Dao Kaisar sejati melonjak keluar, dan kemudian aliran udara dari dunia luar dengan cepat diserap oleh domain Dao Kaisar sejati. Begitu dia masuk dan pergi, sekelompok orang dari Kuil Tenjin dan Departemen Perang Ikan Terbang Serigala Besi tiba-tiba terpisah. Kaisar Hitam, Xing Lao, dan An, Zhan, Lu, dan Mi tersedot secara paksa ke alam Kaisar Dao sejati. Mereka juga diserap ke dalam Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang, dan dua sisanya adalah negara adidaya tingkat Tao yang paling terluka parah. Adapun orang-orang lainnya, mereka tersapu oleh udara yang menyembur keluar dari domain Dao Kaisar sejati ke dunia luar, ke segala arah, dan langsung terbang puluhan kilometer jauhnya. Dari orang-orang yang tersisa dari dunia luar, Xiao Tianz adalah satu-satunya yang tersisa di Kuil Surga, dan Gao Weiwei, yang akhirnya bergegas untuk mendukung. Di sisi Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang, hanya ada 4 kekuatan alam kematian tingkat Tao dengan luka yang sangat serius yang tersisa, dan mereka diusir dari kejauhan. Dan Xiao Tianz sudah jatuh ke dalam koma terdalam dalam ledakan besar kedua. Baju perang yang diberikan Tianyi kepadanya sebelum dia meninggal benar-benar compang camping. Ketika hanya ada sedikit kekuatan terakhir yang tersisa, baju perang itu membawa Xiao Tianz, yang benar-benar pingsan, dan menabrak sebuah kota kecil di perbatasan antara Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Hiena. Mungkin itu hanya kebetulan bahwa Xiao Tianz, yang diselimuti oleh baju besi yang rusak, menabrak sebuah kota kecil di wilayah Departemen Perang Lapis Baja. Tepat pada waktunya, dia diselamatkan oleh keluarga simpatisan yang telah lolos dari kobaran api perang, dan menarik Xiao Tianz untuk melarikan diri dari pegunungan terdalam di wilayah Departemen Perang Lapis Baja. Hanya saja Xiao Tianz, yang sudah lama pingsan karena koma total, tidak mengetahui semua ini. Selain itu, Gao Weiwei, tubuh Gao Weiwei tersapu ke Departemen Perang Blackstone oleh udara yang menyembur keluar dari domain True Emperor Dao. Untungnya, Gao Weiwei adalah orang terakhir yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Pada saat-saat terakhir, meskipun dia juga terkena pedang, secara keseluruhan, lukanya tidak terlalu serius. Dan pada menit terakhir, dia melihat bahwa tubuh Xiao Tianz tidak terlibat dalam kerajaan Kaisar sejati. Meskipun dia masih sangat khawatir di dalam hatinya, dia menaruh beberapa makanan ringan. Gao Weiwei menangani cederanya sebentar, dan kemudian bersiap untuk menghubungi Qian Nian agar Qian Nian dapat menemukan lokasi Xiao Tianz. Pertempuran telah berakhir, masih ada orang-orang kuat di kedua sisi yang masih hidup, dan tidak ada yang benar-benar hancur, tetapi pertempuran telah berakhir. Departemen Perang Hiena, mulai sekarang, saya khawatir tidak akan pernah ada departemen perang sebesar itu di dunia ini. Olimpiade Nasional diledakkan, dan fondasi Olimpiade Nasional dihancurkan. Bahkan jika Anda ingin membangun kembali, itu menjadi tidak mungkin. Tidak mudah memilah-milah kembali konteks Olimpiade Nasional dan menyatukan Olimpiade Nasional. Selain itu, dalam pertempuran ini, pembangkit tenaga listrik top di Departemen Perang Hiena telah terbunuh. Bahkan jika masih ada orang kuat yang bersembunyi, hanya ada 1 atau 2 kaisar yang tersisa setelah mereka mati, hanya beberapa raja surgawi. Dengan kekuatan ini, tidak ada gelombang besar yang datang. Selain itu, dalam perseteruan di sekitar mereka, di Departemen Perang Sekuler, ada hampir setengah dari Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, dan mereka tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. 3 menit kemudian, 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak, serta puncak alam kematian Tao dan kekuatan tertinggi, berkumpul di sini. Ya, mereka ada di sini. Tapi pertempuran sudah berakhir. Kesenjangan dalam domain Dao Kaisar sejati juga telah ditutup kembali, dan di tempatnya, di mana bekas markas besar Departemen Perang Hiena berada, hanya ada lubang besar yang tersisa saat ini. Kecuali lubang yang dalam, tidak ada yang tersisa. Untuk sementara, Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak, 2 departemen perang teratas di dunia saat ini, juga diam. Apa ini? Departemen Perang Hiena telah pergi,
dan orang-orang kuat dari Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang yang datang untuk menyergap juga menghilang. Apakah ini layak? Untuk melawan kuil surga, saya kalah dari pembangkit tenaga listrik dari 3 pasukan besar. Sebuah pembangkit tenaga puncak tingkat Tao dari Departemen Perang Elang Besi mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, ada lebih dari 3. Jika Anda menambahkan Titan Armor dan Blackstone, itu akan menjadi 5. Pembangkit tenaga listrik teratas dari 5 Departemen Perang telah dikalahkan." Pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Ular Perak juga berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. "Nah, bersihkan medan perang, apa yang terjadi pada akhirnya? Bagaimana bisa ada 2 ledakan besar berturut-turut, dan tingkat ledakan itu hampir sebanding dengan seni bela diri kecil yang sangat panas? Dengan begitu banyak orang kuat, kekuatan tempur tingkat Master Tao yang datang ke perang hari ini hampir mencapai 30. Mustahil untuk mati semua. Temukan seseorang, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Kita harus mendapatkan informasi langsung." Orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi berkata. Kemudian orang-orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak semua melepaskan napas dan berkeliling mencari orang-orang kuat yang selamat. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, yang masih terbang di atas lautan dan buru-buru datang ke sini, juga menerima kabar dari sini. Untuk sementara, 8 pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Singa juga diam. Bagaimanapun, mereka terus berakselerasi menuju wilayah Departemen Perang Hiena. Departemen Perang Tianxia, di pihak Yanjing, sudah pukul 10 malam. Xiao Zantian, yang wajahnya sangat bersemangat, bergegas ke sisi Longqi dengan cepat setelah menerima kabar bahwa Xiao Tian telah melakukan penyergapan. "Para veteran medan perang ekstrateritorial memohon untuk bertemu dengan Anda. Para komandan sedang terburu-buru. Kuil surga sedang disergap. Pergi dan laporkan. Cepat pergi. Cepat pergi." Mata tua Xiao Zantian sangat merah dan merah darah, dan keinginan di dalam hatinya berada di luar imajinasi. Pada saat ini, para prajurit top dari Departemen Perang Tianxia yang menjaga di luar rumah kolam naga semuanya cemas sesaat ketika mereka melihat keinginan Xiao Zantian. Tiba dengan tergesa-gesa larut malam, sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi, dan itu adalah masalah besar. Jadi beberapa tentara bergegas ke kolam naga tanpa ragu-ragu, dan pergi melapor kepada para komandan yang sedang mundur. Xiao Zantian juga dibebaskan langsung di dalam. Setengah menit kemudian, dalam pelantikan Xiao Zantian, selusin aura yang sangat tirani tiba-tiba meledak di rumah Qin Wu, komandan pertama Departemen Perang Tianxia. Setelah itu, Qin Wu, mengenakan jubah hitam, muncul di depan Xiao Zantian dengan kaget. Di belakang Qin Wu, ada Liu Che, komandan kedua Departemen Perang Tianxia, Zudi, komandan ketiga, dan Long Zhanguo, komandan keempat, serta Master Tao Xingyi, Zhan Wushuang, Chen Chaodao, Wan Tiansu dan lain-lain. Pada saat ini, aura di tubuh Qin Wu telah secara resmi menembus ke tingkat habitat tingkat Master Tao, dan itu telah stabil. Nafas Liu Che, Zudi, dan Long Zhanguo juga secara resmi menembus puncak kematian. Master Tao Xingyi menerobos ke puncak tahap tengah habitat, Zhan Wushuang adalah puncak tahap akhir habitat, dan Chen Chaodao juga menerobos ke puncak tahap awal habitat. Wan Tiansu, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuan, Lu Wouqi, mereka berlima telah secara resmi menembus ke tahap tengah alam kematian tingkat Tao saat ini. Dan sekarang, permainan nasional Departemen Perang Tianxia telah secara resmi dipromosikan ke tingkat dinasti kekaisaran. Qin Wu dan orang-orang kuat lainnya, dengan restu dari Olimpiade Nasional tingkat kekaisaran, karena mereka adalah cara Olimpiade Nasional yang paling ortodoks. Oleh karena itu, dengan restu dari Olimpiade Nasional tingkat kekaisaran, kekuatan tempurnya dapat langsung ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Misalnya, Qin Wu, komandan pertama Departemen Perang Tianxia saat ini, dengan restu dari Olimpiade Nasional tingkat kekaisaran, telah mampu mengerahkan kekuatan tempur Daoyi pada puncak debutnya di utama tingkat. Demikian pula, komandan kedua Liu Che, komandan ketiga Zudi, dan komandan keempat Long Zhanguo semuanya mampu mengerahkan kekuatan tempur yang sebanding dengan Dao Chen. Departemen Perang Tianxia hari ini benar-benar dapat disebut sebagai prajurit yang kuat, dengan 12 kekuatan tempur tingkat habitat tingkat Tao, dan 7 kekuatan tempur tingkat habitat puncak. Di antara mereka, Tetua Agung itu sendiri bahkan lebih sebanding dengan Daoyi. Hanya saja meski dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, orang-orang tua di Qin Wu sama sekali tidak bahagia saat ini. Karena, kuil surga, sesuatu terjadi. Qin Wu, Tetua Agung dari bekas Departemen Perang Xia Agung dan sekarang komandan pertama Departemen Perang Tianxia, berjalan dengan cepat dan bersemangat di depan Xiao Zantian. Temui Penatua Agung. Tidak, Xiao Zantian bertemu dengan komandan pertama. Setelah Xiao Zantian melihat Tetua Agung itu muncul,
dia dengan cepat membungkuk. Qin Wu dengan cepat membantunya dan berkata dengan cemas, "Zantian, apa yang terjadi dengan Tianche? Anda bergegas ke sini dengan tergesa-gesa di tengah malam, pasti ada sesuatu yang terjadi, bukan? Ada apa? Katakan dengan cepat." "Ya, Zantian, katakan dengan cepat, katakan dengan cepat." Tetua kedua Liu Ce juga buru-buru bertanya. Xiao Zantian meneteskan air mata secara langsung, dan berkata dengan suara tercekik, "Tianche, Tianche." Ketika dia mengajak orang-orang untuk menyerang Departemen Perang Hiena, dia disergap oleh 11 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang. Sekarang, hidup dan mati tidak diketahui sekarang. Selain itu, Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Singa, dan sekelompok orang kuat juga bergegas ke sana. Petik 2. Penatua, selamatkan Tianche, selamatkan dia. Bang! Xiao Zantian berlutut langsung di tanah saat dia berkata. Wajah Qin Wu dan yang lainnya berubah dengan liar, dan mereka buru-buru membantu Xiao Zantian bangun. Kemudian Qin Wu berteriak kepada semua orang tanpa ragu-ragu, "Semuanya, kamu pasti sedang terburu-buru, sudah terlambat untuk berdiskusi, cepatlah ke bandara. Bergegas ke Departemen Perang Hiena dalam semalam. Ayo, ayo, ayo." Setelah Qin Wu selesai berbicara, tanpa jeda sedikit pun, dia meraih lengan Xiao Zantian dan langsung bergegas keluar. Lalu dalam perjalanan ke bandara halaman belakang, Qin Wu terus memberi perintah satu persatu. "Liu Ce, kamu segera memerintahkan Singa, Elang Besi, Ular Perak, dan Departemen Perang lainnya untuk memberi tahu dunia. Xiao Tians adalah komandan kelima Departemen Perang Tianxia saya. Jika Anda berani mengambil tindakan terhadapnya, Anda berperang dengan Departemen Perang Tianxia kami. Jika mereka ingin memulai Perang Dunia Ketiga, maka Departemen Perang Tianxia kita akan menemani mereka sampai akhir." "Ya, Liu Ce," komandan kedua Departemen Perang Tianxia, dengan cepat mengangguk sebagai tanggapan, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat pengaturan. Qin Wu terus berbicara dan berkata, "Beri aku komunikasi dengan Yang Xia, Patriark Sekte Liang, dan suruh dia membantu. Departemen Perang Tianxia saya berhutang budi padanya. Mengenai apakah dia datang atau tidak, biarkan dia pergi. Katakan padanya, kita sudah pergi, dan Departemen Perang Tianxia melemparkannya kepadanya. Dia akan pergi kemanapun dia suka." "Ya," Zhan Wushuang, Chen Chaodao, dan 3 guru Tao Xingyi buru-buru menanggapi. "Hubungi 2 saudara Tao Daoyi dan Dao Chen di medan perang ekstrateritorial dan minta mereka pergi ke Departemen Perang Hiena untuk mendukung mereka." Petik 2. Hubungi Taoismo Qiyu dari medan perang ekstrateritorial, kelompok pembunuh, dan minta bantuannya. Pada saat ini, perintah dikeluarkan dari Qin Wu, mantan Penatua Agung Departemen Perang Xia Agung dan sekarang Komandan Pertama Departemen Perang Tianxia. Hanya 3 menit kemudian, pesawat yang membawa kekuatan tertinggi di Departemen Perang Tianxia lepas landas dengan gemuruh dan terbang menuju Departemen Perang Hiena yang jaraknya puluhan ribu kilometer dalam semalam. Malam ini, Departemen Perang Tianxia benar-benar geram. Xiao Tians, penguasa kuil surgawi, tidak ada yang tahu kata-kata ini. Mereka memiliki banyak beban di hati kelompok orang tua ini di Departemen Perang Tianxia. Pada saat yang sama, di sebuah villa keluarga tunggal di rumah Xia Jingtang, tempat tinggal Gao Xiaoying, lampu masih menyala di kamarnya saat ini. Gao Xiaoying belum tidur di tengah malam. Itu hanya karena dia sedang menyulam saat ini. Ini adalah dompet yang sangat indah, dan dompet itu akan disulam, dan Gao Xiaoying berencana untuk menyelesaikannya malam ini. Kemudian tunggu sampai Tianyi kembali lagi dan berikan kepada Tianyi. Hanya saja di detik berikutnya, Gao Xiaoying tidak tahu mengapa, ada kesemutan yang menyakitkan di hatinya, dan kemudian dia tidak memperhatikan, dan jarum di tangannya tersangkut di jarinya. Tiba-tiba setetes darah merah keluar dari ujung jarinya. Yang aneh adalah Gao Xiaoying tidak merasakan sakitnya, dia hanya melihat darah di jarinya dengan linglung, merasa sangat merah. Ding bell, ponsel yang disingkirkan Gao Xiaoying berdering pelan, Gao Xiaoying tanpa sadar menoleh ke belakang, dan kemudian melihat pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Qian Mian, Xiaoying, Tianyi. Sesuatu terjadi. Bab 384. Bersenandung. Gao Xiaoying tertegun, duduk di sana dengan hampa, masih memegang dompet yang akan segera selesai di tangannya, serta jarum dan benang, air mata mengalir tanpa suara. "Xiaoying, Xiaoying, maafkan aku, kamu." Pesan Qian Mian lainnya datang dari telepon. Qian Mian sedang mengirim pesan ke Gao Xiaoying, tapi Gao Xiaoying tidak melihatnya lagi. Dia memeluk lututnya, membenamkan kepalanya dalam-dalam di lututnya, dan bahunya sedikit gemetar. Saat itu sudah larut malam di sisi Xia Jing, dan semua orang di keluarga Tang dan Xiao Xiao sudah tertidur. Gao Xiaoying tidak mengeluarkan suara apapun saat ini, hanya membenamkan kepalanya dalam-dalam dan menangis. Setelah Gao Xiaoying menangis lama,
dia tersipu. Ya, hanya untuk waktu yang singkat mata Gao Xiaoying sudah bengkak. Ketika dia menangis sangat keras, dia bahkan tidak bersuara. Gao Xiaoying menarik napas dalam-dalam, mengangkat ponselnya dan menelepon Qian Mian di telepon. Qian Mian di sisi lain telepon melihat Gao Xiaoying memanggilnya. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan mengambilnya. Gao Xiaoying di ujung telepon menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Qian Mian dengan suara serak, "Saudari Qian Mian, apa yang terjadi dengan Tianyi? Bukankah kamu kembali?" Qian Mian terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Maaf Xiaoying, Tianyi. Dia tidak bisa mengungsi dengan selamat. Ketika mereka pergi untuk menyerang Departemen Perang Hiena, mereka menghadapi penyergapan oleh dua pasukan besar serigala besi dan ikan terbang. Kalau begitu, bagaimana dengan kakak iparku?" Gao Xiaoying bertanya lagi. Qian Mian berkata, penguasa kuil, dia juga terluka parah, sangat serius, dan dia tidak dapat dihubungi sekarang. Kuil Tenjin, kerugiannya sangat besar. Xiaoying, jangan terlalu sedih, Tianyi. Qian Mian ingin mengucapkan lebih banyak kata untuk menghibur Gao Xiaoying, tetapi ketika dia mengatakannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Gao Xiaoying terdiam, menutupi mulutnya dan air mata mulai mengalir lagi, bibirnya bergetar. Dia menggigit bibirnya dan menahannya sebentar sebelum melanjutkan berbicara dengan Qian Mian, "Saudari Qian Mian, aku ingin pergi ke Departemen Perang Hiena, kamu. Bisakah kamu mengaturnya untukku?" Qian Mian di sisi lain telepon juga sangat sedih. Setelah beberapa saat bersantai, dia membujuk Gao Xiaoying, "Xiaoying, Departemen Perang Hiena sedang berantakan sekarang. Pembangkit tenaga listrik top di dunia hampir semuanya bergegas ke sana sekarang. Anda tidak bisa pergi ke sana sekarang. Jika Anda ingin keluar, atau Anda datang ke medan perang ekstrateritorial, Anda datang kepada saya." Qian Mian berhenti sejenak dan melanjutkan, "Xiaoying, jangan khawatir, kami masih melakukan yang terbaik untuk pencarian dan penyelamatan. Bagaimanapun, Tianyi, mayatnya, kita belum menemukannya, mungkin ada harapan." Gao Xiaoying menutupi ponselnya dengan tangannya, air mata mengalir deras. "Mayat." Qian Mian dan yang lainnya sekarang sedang mencari tubuh Tianyi. "Mayat." Gao Xiaoying takut Qian Mian akan mendengarnya menangis, jadi dia memegang ponselnya. Setelah beberapa saat, Gao Xiaoying bekerja sangat keras untuk mengeluarkan senyum di wajahnya, tersenyum pada Qian Mian di seberang telepon dan berkata, "Saudari Qian Mian, jika tubuh Tianyi tidak ditemukan, itu membuktikan bahwa masih ada harapan, kan?" "Hehe, saudari Qian Mian, aku punya firasat, Tianyi, Dia masih hidup. Saudari Qian Mian, aku akan pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk menemukanmu." Setelah Gao Xiaoying selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada saat ini, langit di medan perang ekstrateritorial sudah cerah, dan sinar matahari menyinari ruang komando tempat Qian Mian berada. Qian Mian mendengarkan suara buta yang menutup telepon di ponselnya, lalu menoleh dan melihat sinar matahari yang menyinari dari luar jendela, dan garis air mata jernih mengalir tanpa disadari. Setengah jam kemudian, di Bandara Xijing di tengah malam, sebuah jet pribadi lepas landas lagi. Gao Xiaoying mengenakan jaket hitam, matanya merah dan bengkak, duduk di dekat jendela, terbang ke arah medan perang ekstrateritorial. Di pesawat, Gao Xiaoying masih memegang dompet yang hampir bersulam di tangannya dengan erat. Ada bekas warna merah cerah di dompet itu, yang merupakan darah ujung jari Gao Xiaoying. "Kami belum menikah. Seperti yang Anda katakan, ketika Anda kembali dari pertempuran ini, Anda akan kembali dan menikah dengan saya. Beri aku pernikahan seperti kakak ipar dan kakakku. Apakah kamu pikir aku menyebalkan? Aku selalu mengganggumu dengan begitu bodohnya. Jika kamu pikir aku menyebalkan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku juga bisa memasak sekarang. Saya telah belajar banyak hidangan. Saya juga belajar merajut pakaian. Aku masih ingin merajut sweater untukmu. Apakah kamu tidak menyukaiku? Jika kamu pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu, kamu bahkan tidak akan memberitahuku." Dari posisi jendela di pesawat, Gao Xiaoying terus berbicara dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya air mata yang terus mengalir. Ribuan mil jauhnya dari Tianxia, di tepi persimpangan antara Departemen Perang Blackstone dan Departemen Perang Lapis Baja. Wajahnya pucat, tidak banyak darah, dan Gao Weiwei, yang gaun putih panjangnya juga berlumuran darah, muncul di sana membawa pedang panjang. Gao Weiwei melakukan perawatan yang sangat sederhana untuk luka-lukanya, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Qian Mian. Qian Mian di ujung telepon yang lain, melihat Gao Weiwei memanggilnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Lalu dia berkata, "Baiklah, saudari Weiwei, aku di sini, kamu
Qiannian merasa bahwa Gao Weiwei seharusnya ingin bertanya padanya tentang Xiao Tians. Benar saja, Gao Weiwei berkata, Qiannian, sekarang kamu bisa mengirimkan lokasi Tianche padaku. Aku akan menemukannya. Qiannian ragu-ragu dan berkata, Saudari Weiwei, penguasa kuil, dia sekarang berada di sisi Departemen Perang Lapis Baja, sangat jauh, dan dia masih bertarung, kau. Sebelum Qiannian selesai berbicara, Gao Weiwei memotongnya dan berkata, saya tahu bahwa saya juga baru saja berpartisipasi dalam perang. Tianche terluka parah. Saya akan menemukannya sekarang dan membantunya sembuh. Cepat dan beri aku tempatnya. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, seluruh orang di 1000 wajah markas besar kuil surgawi terkejut, dan berkata dengan sangat terkejut, Weiwei. Saudari Weiwei, apakah kamu di sana sekarang? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda juga berpartisipasi dalam perang? Pada saat ribuan wajah ini, seluruh tubuhnya merasa cuek. Gao Weiwei berpartisipasi dalam perang. Apa kau bercanda? Ya, setiap kali Xiao Tians pergi berperang di masa lalu, Gao Weiwei akan menanyakan keberadaan Xiao Tians padanya. Termasuk beberapa jam yang lalu, Xiao Tians dan yang lainnya pergi ke Departemen Perang Hiena, dan Qiannian juga memberitahu Gao Weiwei. Tapi Gao Weiwei bergabung dalam perang. Gao Weiwei berkata dengan tegas, ya, jangan kaget. Saya juga punya beberapa pertemuan. Saya telah hadir dalam perang yang diprakarsai oleh Tianche beberapa kali ini. Qiannian membuka mulut lebar-lebar, dan mereka berkata dengan kaget, Weiwei, Saudari Weiwei, maksud Anda, wanita misterius berbaju putih yang membantu kami berpartisipasi dalam perang adalah Anda. Gao Weiwei berkata, baiklah, mari kita jelaskan nanti. Juga, Anda bisa tahu tentang saya sendiri. Jangan beritahu Tianche. Saya belum menemukan cara untuk menjelaskannya kepadanya. Kamu bisa mengirimkan lokasinya padaku sekarang. Lebih dari 1 jam kemudian, di tepi pegunungan jauh di dalam Departemen Perang Lapis Baja, Gao Weiwei, mengenakan gaun putih, datang ke sini. Di kaki gunung tidak jauh di depan, didirikan deretan tenda yang luas. Ini dibangun oleh mereka yang lolos dari pertempuran di wilayah Departemen Perang Lapis Baja. Meskipun orang-orang itu berada di bawah, mereka sekarang tahu bahwa perseteruan mereka dengan Departemen Perang Hiena dihancurkan oleh Departemen Perang mereka dan kuil para dewa. Ya, orang-orang ini juga tahu tentang keikutsertaan para jenderal kuil surga dalam perang. Dan bukan hanya itu, pada saat ini, orang-orang di Departemen Perang Lapis Baja ini, terutama mereka yang tinggal di dekat garis perbatasan sepanjang tahun, terus-menerus ditindas oleh Departemen Perang Hiena selama bertahun-tahun. Di dalam hati mereka sangat menghormati dan berterima kasih kepada para prajurit kuil surga. Lagi pula, jika bukan karena hari ini, para jenderal kuil surga akan datang untuk berpartisipasi dalam perang, maka Departemen Perang Hiena tidak akan dapat menghancurkannya. Jadi ketika Xiao Tians, yang terluka parah dan pingsan 2 jam yang lalu, dan Xiao Tians, yang mengenakan baju Zira Tianyi, jatuh di depan orang-orang ini dari udara, mereka menyembunyikan Xiao Tians untuk pertama kalinya dan memulai perawatan. Pengobatan, bagaimanapun, wajah Xiao Tianze adalah wajah timur, dan dia mengenakan baju besi seorang prajurit di kuil surga, jadi identitas Xiao Tianze tidak sulit untuk dinilai. Para prajurit kuil surga yang pergi untuk berpartisipasi dalam perang hari ini. Jadi orang-orang di Departemen Perang Lapis Baja para jenderal kuil dewa bersyukur menyembunyikan Xiao Tians, dan mereka tidak boleh ditemukan oleh orang-orang di Departemen Perang Hiena. Kemudian mereka menarik Xiao Tians, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, sampai ke kaki pegunungan. Pada saat ini, di salah satu tenda di kaki pegunungan, Xiao Tians, yang wajahnya sangat pucat, tanpa sedikit pun darah di wajahnya, dan napasnya sangat lemah, terbaring tak sadarkan diri di atas selimut di tenda. Saat berikutnya, Gao Weiwei, yang mengenakan kerudung putih di kepalanya, menghampiri Xiao Tians. Melihat penampilan Xiao Tians yang terluka parah, jejak kesedihan melintas di matanya. Kemudian dia mengeluarkan obat rahasia penyembuhan yang baik dari tubuhnya dan mulai menyembuhkan Xiao Tians. Hanya saja luka Xiao Tians terlalu serius, lebih dari separuh meridian di sekujur tubuhnya pecah, dan nafas di tubuhnya sangat tidak teratur. Dari waktu ke waktu, ada bekas darah di tubuhnya, yang menembus dari pori-porinya. Gao Weiwei mengertakkan giginya dan mulai menuangkan kekuatannya sendiri ke tubuh Xiao Tians, dan mulai membantunya memuluskan nafas kacau di tubuhnya. Perlahan-lahan, tetesan keringat terus berjatuhan dari wajah Gao Weiwei yang sangat pucat. Saat dia menyembuhkan Xiao Tians, wajahnya semakin pucat. Pada akhirnya, karena cedera Xiao Tians terlalu serius, dia dengan paksa mengobrak-abrik penghalang di tahap tengah tingkat kaisar sejati. Jika Xiao Tians tidak memiliki dasar yang kuat, dia pasti sudah lama meninggal. Namun meski begitu,
Gao Weiwei menyisir Xiao Tianze selama lebih dari setengah jam, dan dia baru saja menghaluskan aura kacau di tubuh Xiao Tianze. Itu tidak dapat memperbaiki sebagian besar meridian Xiao Tianze yang rusak. Gao Weiwei menghela nafas dalam-dalam, berdiri, tiba-tiba merasa kepalanya pusing, dan hampir pingsan. Gao Weiwei berdiri dengan terhuyung-huyung, dan darah merah menembus dari luka di perutnya. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya yang pucat lagi. Gao Weiwei menahan rasa sakitnya dan mengirim pesan ke Qian Nian, memberitahunya bahwa Xiao Tianze baik-baik saja saat ini dan dia akan berada di sini untuk berjaga-jaga. Biarkan Qian Nian berkomunikasi dengan Qin Wu dan yang lainnya lagi. Setelah beberapa saat, Gao Weiwei mendengar langkah kaki di luar, dan kemudian dia pergi dalam sekejap. Pada saat ini, di luar tenda tempat Xiao Tianze berada, ada seorang gadis dari Departemen Perang Lapis Baja, seorang gadis remaja, berpakaian sangat sederhana, tetapi matanya sangat cerah. Pada pandangan pertama, dia adalah gadis yang baik hati, memegang semangkuk rebusan, berjalan menuju tenda Xiao Tianze. Di dalam, melihat pemandangan ini, Gao Weiwei menatap orang tua gadis itu dari kejauhan lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat sederhana dan jujur. Setelah itu, Gao Weiwei melintas lagi dan pergi. Demikian pula, meskipun Gao Weiwei pergi, Xiao Tianze terluka parah saat ini. Dia juga tidak berani melangkah terlalu jauh. Sebaliknya, dia berjalan ke sekitar pegunungan, menemukan sebuah gua, dan masuk untuk memulai penyembuhan. Hanya saja Gao Weiwei baru saja memasuki gua, dan kelelahan yang tak ada habisnya memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia jatuh dengan kepalanya yang reyot. Bersambung.